Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin sharing ya tentang salah satu masalah yang penting di dalam hukum perdagangan internasional, itu adalah e-commerce. Seperti kita ketahui bahwa internet telah mengubah tatanan dunia secara signifikan, khususnya di dalam masalah perdagangan internasional. Gitu. Jadi negara-negara anggota WTO mulai memikirkan ya, mulai memperbincangkan bagaimana kalau e-commerce ini masuk ke dalam framework ya, istilahnya ya, ke dalam aturan WTO yang mengikat gitu ya, sejalan dengan setelah selesainya negosiasi perdagangan sektor jasa ya di dalam WTO itu sendiri. Hanya sayangnya di dalam perundingan, walaupun sudah diawali tahun 1996 di Singapura, tidak berhasil mengambil suatu kesepakatan di antara negara-negara bahwa transaksi melalui e-commerce itu akan masuk ke dalam frameworknya WTO, karena memang permasalahannya cukup kompleks di situ. Karena di situ ada perdagangan barangnya, ada perdagangan jasa, ada tentang IPR, dan yang terpenting adalah masalah dengan negara-negara berkembang, jadi antara low and development gitu ya. Jadi sejak tahun 1998 sebetulnya sudah keluar ya suatu deklarasi di dalam bidang e-commerce yang disebut dengan Declaration of Global E-commerce 1998 ya. Ini suatu langkah awal, tidak lain membuat suatu program kerja terlebih dahulu, karena tidak berhasil mengambil kesepakatan secara multilateral. Jadi menyusun work program ya, program kerja, di mana di situ disepakati bahwa moratorium ya di dalam bidang pajak bea masuk masih tetap berlaku. Jadi disebut sebagai provisional moratorium ya untuk pajak dan bea masuk. Jadi relatif ini masih diperpanjang terus hingga saat ini, sehingga tidak ada pajak bea masuk yang disepakati di negara-negara WTO ya. Kemudian 1998 program kerja itu kemudian diadopsi oleh General Council seperti itu ya. Nah, WTO sendiri kemudian mencoba untuk menyusun definisi apa sih sebetulnya e-commerce itu begitu ya. Nah, kalau kita lihat definisinya relatif sama sebetulnya dengan definisi-definisi yang kita kenal sekarang ini. Dikatakan bahwa electronic commerce adalah suatu hubungan transaksi dalam bidang produksi, dalam bidang distribusi, pemasaran, kemudian penjualan, pengiriman barang yang digunakan atau menggunakan media elektronik gitu. Walaupun sebetulnya sekarang di era industri 4.0 model bisnisnya sudah jauh berubah. Sekarang sudah dikenal apa yang disebut sebagai marketplace ya. Jadi one stop shop di situ. Jadi secara industri yang berkembang sekarang secara global adalah marketplace gitu. Ya, kemudian kalau kita melihat kepada sektor-sektor yang terkait di dalam e-commerce ya, kompleksnya itu karena banyak sektor ya. Jadi ini menyangkut ke sektor barang ya, nanti ada di dalam Council for Trade and Goods, kemudian tentu saja bicara tentang jasa ya, services, Council of Trade and Services, kemudian bicara tentang kekayaan intelektual, karena melalui e-commerce ini produk-produk seni, musik, lagu gitu ya diperjualkan, digunakan di dalam e-commerce itu sendiri. Dan yang menarik adalah tentang masalah trade and development. Jadi bagaimana hubungan
antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang di dalam di dalam melihat ya aturan-aturan e-commerce itu sendiri gitu. Jadi beragam sebetulnya ya. Jadi negara-negara maju dalam hal ini inisiasi e-commerce itu kan sebetulnya diinisiasi oleh Singapura, kemudian oleh Australia, dan oleh salah satunya adalah oleh Amerika gitu ya. Jadi ketiga negara ini ingin sekali bahwa e-commerce itu masuk ke dalam perjanjian multilateral gitu ya. Hanya di negara-negara yang negara-negara less developing countries gitu ya, seperti negara-negara Afrika, kemudian negara-negara di Amerika Selatan yang masih GNP-nya masih kurang, menganggap bahwa persoalan global sekarang masih berkutat ke masalah-masalah bagaimana memenuhi kebutuhan pangan mereka gitu. Jadi masalah e-commerce menurut mereka masalah yang sangat canggih lah kalau dikatakan seperti itu. Dan mereka belum siap untuk adanya suatu aturan yang mengikat terhadap semua negara. Jadi kalau dilihat sejarahnya, historicalnya ya tadi seperti yang sudah disebutkan, tahun 98 dimulainya inisiasi itu, kemudian 2015 ketika ada pertemuan di Nairobi itu dilanjutkan ya, hanya dengan menggunakan mekanisme plurilateral gitu. Jadi plurilateral itu ada 76 negara yang siap untuk membahas e-commerce kepada tahap selanjutnya. Jadi di dalam perjanjian yang disebut plurilateral gitu. Dan Indonesia baru masuk ke dalamnya gitu ya. 2017 dan sampai 2019 di sini masih dibahas hal-hal yang siap dibahas oleh negara-negara ke-76 negara tersebut seperti itu gitu ya. Jadi kalau melihat perkembangan e-commerce itu sangat kompleks ya sebetulnya, sangat kompleks karena di sana bicara tentang masalah transparansi ya, transparansi dari aturan-aturan domestik ya. Bagaimana aturan-aturan domestik itu harus transparan di dalam e-commerce dan tidak menyalahi prinsip dasar dari WTO itu sendiri, yaitu national treatment dan MFN gitu ya. Jadi di sini ada dua sisi ya, ada sisi bahwa satu harus diprotek ya, tapi di sisi lain khususnya negara-negara maju memiliki prinsip yang disebut sebagai flow of information. Informasi itu tidak boleh dihambat seperti itu ya. Jadi masalah-masalah tentang bagaimana tentang mengatur data localization gitu ya, itu tidak favorable buat negara-negara yang sudah maju. Jadi data localization itu adalah suatu aturan yang mewajibkan data center itu hanya boleh di satu negara, jadi tidak boleh di luar negeri ya. Nah dari semua masalah-masalah yang dibahas ya, terutama tentu market aksesnya seperti bagaimana, kemudian copyright, dan yang paling penting adalah masalah perlindungan konsumen gitu ya. Jadi kalau kita bicara perlindungan konsumen sekarang sudah mengarah kepada sesuatu hal yang lebih progresif, yaitu bagaimana di dalam ekonomi digital ini, di dalam e-commerce ini, konsumen harus dilindungi. Jadi di dalam semua instrumen internasional, misalnya di UN, kemudian di UNCTAD, kemudian di ASEAN, dan sekarang di WTO, ya, pengaturannya adalah bagaimana konsumen itu harus dilindungi. Karena kan sudah perdagangan e-commerce itu sudah merupakan perdagangan yang cross border begitu ya, sudah lewat batas negara gitu. Nah, salah satu aspek dari perlindungan konsumen di bidang e-commerce itu adalah perlindungan tentang data konsumen. Jadi harus seperti apa gitu ya. Nah, jadi kemudian ada negosiasinya tetap berlangsung sampai sekarang belum selesai begitu ya.
Jadi secara garis besar ya, yang sudah dinegosiasikan adalah bagaimana sektor-sektor market akses, kemudian telekomunikasi itu misalnya infrastruktur kan, dan itu sudah masuk ke dalam frameworknya perdagangan jasa ya. Kemudian di sini masalah kepercayaan ya, trust ya, kepercayaan itu adalah di dalam masalah perlindungan konsumen gitu ya. Nah, terakhir di sini saya ingin mengemukakan kembali bahwa topik e-commerce di dalam Ministerial Conference terakhir ke-12 kemudian juga berkembang dari yang tadi sudah disebutkan, yaitu pertama bicara spam. Spam itu masalah iklan masuk ke dalam email pribadi kita gitu ya. Karena di beberapa negara seperti Singapura, Malaysia itu sudah punya regulasi tentang spam. Spam itu kan berhubungan dengan masalah privasi gitu ya. Bagaimana data kita tahu-tahu di capture oleh seseorang atau satu perusahaan, kemudian dia dimasuk ke dalam email dan mengiklankan ya, atau direct marketing ya. Kemudian masalah yang kedua adalah masalah electronic signature, tanda tangan elektronik dan autentifikasi. Itu juga masalah yang sekarang masuk ke dalam agenda ya, agenda di Ministerial Conference ke-12. Walaupun kalau kita lihat regulasi e-commerce secara global, sepertinya semua negara sudah firm, sudah fix bahwa tanda tangan elektronik atau tanda tangan digital itu sudah diatur di dalam ketentuan cyber law-nya atau ketentuan tentang e-commerce ya. Yang nomor 3 kembali online consumer protection, dan yang keempat yang menarik adalah kebijakan open data policy ya. Jadi memang di sini ada dua aspek, yang satu adalah masalah protection, yang satu artinya data itu harus diprotek, tapi di sisi lain juga ada kebijakan data itu harus dibuka, bisa dimanfaatkan oleh berbagai macam pihak. Nah, inilah topik-topik di dalam e-commerce sampai pertemuan Ministerial Conference ke-12 ya, yang masih terus dibahas, masih terus diperbincangkan, dan belum ada kesepakatan yang bisa menjadikan ini sebagai kesepakatan multilateral seperti itu. Jadi memang masih long way to go karena kompleksitasnya demikian tinggi, kepentingan berbagai negara itu berbeda-beda gitu ya. Tetapi untuk topik-topiknya ini sudah mulai memfokuskan kepada hal-hal yang memang harus disepakati untuk diselesaikan di dalam forum WTO. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.